Sungguh, tidak pernah kusangka semua kebahagiaanku akan berakhir seperti ini. Ini seperti tidak masuk akal saja. Bagaimana mungkin seorang istri yang cantik sempurna tega membuang bayinya sendiri yang baru dilahirkannya ke dalam aliran sungai? Dinda Menaka, kenapa kamu berbuat setega itu? Rasa-rasanya seekor induk singa yang ganas sekalipun tidak akan setega itu untuk mencelakai bayinya sendiri. Aku tidak habis pikir kenapa kamu melakukan hal itu. Kamu sungguh kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Jika Kanda menuduhku dengan segala prediksi tidak baik seperti itu, aku terima. Wajar Kanda menuduhku sebegitu. Namun aku melakukannya dengan penuh kesadaran. Karena beberapa pertimbangan dengan bertujuan kebaikan, Kanda. Kebaikan? Iya. Kebaikan? Kebaikan macam apa yang bisa diperoleh dari aksi membuang bayi seperti itu? Dinda Menaka, dulu tapa yoga semadiku gagal karena kehadiranmu. Aku sungguh terpesona dan jatuh cinta padamu saat pandangan pertama saat itu. Dahaga asmaraku mulai menemui muaranya ketika aku berhasil menikahimu. Lalu kita hidup bersama dalam kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu aku rasakan semakin sempurna ketika kau mengandung, menumbuhkan benihku di rahimmu. Tapi kini hatiku sungguh hancur. Dan kau juga berniat akan meninggalkan aku untuk kembali ke Indraloka. Maafkan aku, Kanda Wiswamitra. Aku sungguh-sungguh tidak bermaksud untuk menyakitimu. Ini terjadi karena memang harus terjadi. Sekarang aku katakan dengan jujur, karena memang harus aku katakan. Sebagai seorang bidadari, dulu aku pernah melakukan kesalahan di Indraloka. Dan aku harus turun ke dunia untuk menggoda dan mengganggu tapamu, Kanda. Dengan tujuan agar aku bisa menjadi istrimu dan mengandung anakmu, Kanda. Kelak, jika anak kita lahir, aku akan membuangnya ke sungai tanpa sepengetahuanmu. Karena kita berdua tidak berhak membesarkannya. Setelah hukumanku selesai, aku harus kembali terbang ke Indraloka. Begitulah, Kanda. Itulah takdir Kanda. Kanda harus mengikhlaskannya. Tapi Dinda, kau tetap saja menyakiti hatiku. Bahkan kau seperti membunuhku secara halus. Kau juga bagaikan telah membunuh bayi yang tidak berdosa itu. Anak kita yang lahir dari rahimmu. Kenapa kamu tidak berpikir bagaimana nasibnya kelak? Bisa saja dia tenggelam dalam aliran air sungai itu. Atau bahkan, dia bisa saja dimakan binatang buas. Kanda, ikhlaskanlah. Semua ini adalah takdir. Dan sudah digariskan oleh semesta. Takdir? Kenapa harus bersikap konyol seperti itu? Hanya orang-orang bodoh yang tidak berdaya yang percaya pada hal itu. Aku tidak percaya pada takdir. Bukankah hidup ini akan berjalan sesuai dengan yang kita niatkan? Lalu,
Kenapa kita harus berlindung di balik takdir? Sudahlah Kanda. Sudah. Seenaknya saja kamu mengatakan sudah. Seperti tidak ada beban saja. Baiklah. Jika hukumanmu mengharuskan kamu untuk kembali ke Indraloka, aku bisa terima. Tapi bagaimana dengan nasib anak kita yang kamu buang itu? Tenanglah Kanda. Takdir pula yang akan menyelamatkan dan memberikan jalan kebaikan. Dia akan baik-baik saja. Kelak dia akan diselamatkan dan dibesarkan oleh orang suci yang bergelar Resi. Meskipun hatinya sempat disengsarakan dan disakiti, namun dia akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Begitulah Kanda. Lagi-lagi kamu menjajali aku dengan takdir. Dinda Menaka, tidak bisakah kau mengurungkan niatmu untuk kembali ke Indraloka? Aku mencintaimu, Dinda. Aku tidak mau kehilangan kamu. Kanda pikir aku tidak mencintaimu? Kita sama-sama mencintai Kanda. Namun aku tidak kuasa untuk menolak apa yang sudah ditakdirkan Kanda. Aku harus pergi Kanda. Selamat tinggal Kanda. Dinda Menaka! Dinda! Akhirnya bayi itu pun kutemukan. Ketika pada suatu hari aku mencari air di sungai. Bayi yang diletakkan di atas keranjang itu tersangkut di sela-sela akar pohon besar. Karena aku merasa bahwa itu adalah merupakan satu berkah dewata. Maka bayi itu pun aku ambil. Kemudian aku bawa pulang ke pedesaan. Aku angkat sebagai anak, aku berikan nama Sakuntala. Karena aku temukan dia sedang dijaga pula oleh seekor burung sakun. Sesungguhnya semua ini sudah pernah aku ceritakan kepadamu. Tetapi kamu sengaja melupakannya. Hei, orang tua, lelucon macam apa lagi itu? Sudahlah. Aku sudah tidak tahan lagi berlama-lama melihat kalian di sini. Lebih baik sekarang kalian angkat kaki sekarang juga. Pergi. Mengawal. Cepat bawa manusia-manusia tak tahu diri ini pergi sekarang juga. Paduka, mengapa mereka harus... Sudahlah. Cepat bawa mereka pergi. Hentikan Paduka Raja Dusmanta. Kumohon hentikan. Kau tidak perlu menyuruh pengawal untuk mengusir kami pergi, Paduka. Aku akan pergi. Aku akan pergi dari sini. Dan tidak menganggapmu siapa-siapa lagi. Bibi! Bawa kemari putraku! Wahai Raja Dusmanta, sekarang waktunya kutukanku sudah berakhir. Sekarang kau akan ingat kembali seperti sedia kala. Tunggu saja kalian gedein. Ayo. Bapak Paduka berlari seperti dikejar maling. Paman.
Aku ingin cepat-cepat sampai ke istana agar upacara Payawanganku bisa cepat terlaksanakan. Aku sudah tidak sabar lagi ingin memboyong Sakuntala ke istana. Ayo paman, cepat, ayo. Paduka! Paduka! Hati-hati Paduka! Paduka! Hati-hati Paduka! Hei, anak muda kurang ajar, anak yang ceroboh. Gara-gara kau, puasaku yang tinggal 1 hari ini jadi berantakan. Sekarang aku jadi kotor begini karena ulah anak dengang ini. Mohon maaf Pertapa. Aku sungguh tidak menduga. Tiba-tiba Anda muncul begitu saja. Mohon maaf, enak saja, tidak menduga, enak saja kau bicara. Hei, asal kamu tahu, puasaku yang 3 warsa ini sudah aku lalui. Kalau itu lolos, aku akan menjadi sakti mandraguna. Tapi sekarang semuanya jadi gagal total. Itu semua gara-gara kamu. Aku sangat marah. Aku akan mengutukmu. Selama 3 warsa, kamu akan hilang ingatan terhadap semua yang telah terjadi. Aku membunuhmu. Tidak. Sakuntala! Sakuntala! Sakuntala!